kami. Punten Prof, sudah standby belum Profnya ya? Tadi sudah Belum Bu masuk, ya sepertinya. udah masuk, Oke, tapi mungkin Prof ini istirahat dulu ya. ke air dulu mungkin. Oke, baik. Bapak Ibu semua, mungkin sambil kita menunggu Prof Umi, baiknya kita akan menyimak terlebih dahulu video pembelajaran sebagai untuk mengawali sesi ini sehingga nanti mungkin pada saat Prof Umi menyampaikan materi itu akan lebih jelas ya dan juga akan lebih paham mengenai apa yang akan dibahas di sesi ini. Baik, saya izin share Bapak Ibu. Ini sudah siap semua ya? Insya Allah siap, Bu. Oke, baik. Saya izin share dulu. Hmm. Oke, sebentar. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sudah terlihat? Aman Bu, aman. Baik. Sudah Sudah, Bu. terlihat. Baik, kita mulai. Ya, lihat. Perumusan profil lulusan dan CPL, serta pembentukan bahan kajian dan mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang pada Yang itu di mana ya punya papa? pelatihan peningkatan keterampilan dasar Di mobil teknik Tete ya? instruksional atau PIKERT yang digelar P3AI Universitas Pasundan. Pada mata latih, perumusan profil lulusan dan CPL, serta pembentukan bahan kajian dan mata kuliah. Mata latih ini disajikan dengan tujuan agar peserta diklat pertama dapat menggunakan konsep dasar perumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan atau CPL, serta pembentukan bahan kajian dan mata kuliah. Dan kedua, dapat mengorganisasikan keterkaitan antara rumusan profil lulusan, CPL, bahan kajian, dan mata kuliah. Dalam penyusunan kurikulum, terdapat beberapa tahapan yang dijabarkan dalam bagian berikut ini. Tahap pertama adalah penentuan profil lulusan yang didasari oleh hasil analisis kebutuhan pengguna lulusan serta kajian perkembangan FIRPAS. Dalam proses penentuan profil lulusan, penting diperhatikan keselarasannya dengan visi, misi, tujuan, strategi, serta nilai-nilai universitas sebagai landasan perancangan kurikulum. Di samping itu, perlu pula dipertimbangkan hasil evaluasi kurikulum sebelumnya, masukan asosiasi dan stakeholders, serta konsorsium bidang ilmu. Tahap berikutnya adalah perumusan capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yang merupakan penjabaran kemampuan yang harus dimiliki lulusan untuk menjalankan perannya dalam kiprahnya di dunia kerja. Perumusan CPL dilaksanakan dengan mengacu kepada KKNI, SNDikti, kemampuan era industri 4.0 dengan literasi baru, serta kebijakan MBKR. Tahap selanjutnya adalah penentuan bahan kajian dan mata kuliah yang berkaitan langsung dengan CPL, sehingga dapat dibuat matriks hubungan antar keduanya. Tahap lebih lanjut adalah pengorganisasian mata kuliah ke dalam bentuk struktur dan peta kurikulum, serta penyusunan perangkat pembelajaran berupa RPS, rencana tugas, bahan ajar, media pembelajaran, rencana evaluasi, serta instrumen penilaian. Berikut ini akan dibahas tahap pertama dari tahapan penyusunan kurikulum ini, yaitu penyusunan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Kita akan bahas pertama tentang penetapan profil lulusan.
Pengertian profil lulusan bersepadangan dengan tujuan pendidikan program studi. Tujuan pendidikan program studi didefinisikan sebagai pernyataan program studi tentang sasaran program studi sebagai penjabaran visi program studi dan kebutuhan stakeholders pada saat ini dan yang akan datang. Sementara profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Dan kurikulum merupakan alat dan kendaraan yang digunakan suatu program studi untuk mencapai tujuan pendidikan dan profil lulusannya. Berikut ini dijabarkan keterkaitan antara profil lulusan dengan proses penyusunan kurikulum hingga terselenggaranya pelaksanaan pembelajaran. Ketika profil lulusan ditentukan, hendaknya langsung disertai dua alur pemikiran, yaitu tentang kemampuan apa yang perlu dimiliki lulusan untuk dapat menjalankan perannya, Bu Yeli, serta apa yang boleh perlu saya masuk? dipelajari untuk memperoleh. Ya, Prof. Ya, Ya, mohon Prof. maaf. Ya, mangga Prof. Umi. Sudah, Punten. Ya. ya, sudah siap, Bu? Oke. Mohon mangga Mangga. dipersilakan kepada Prof. Umi. Mangga, Bu. Terima kasih Bu Yeli, atur nuhun. Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Eh, ini kita bisa bertemu dan banyak nih luar biasa ya pesertanya untuk bisa sharing pengalaman dengan Bapak Ibu dalam 2 jam setengah ke depan. Bunda akan ditemani oleh Ibu Yelianti. Terima kasih Teh Yeli. Sami-sami, Prof. Dan karena ini adalah pekerti ya, artinya kalau pekerti Bapak Ibu belum pernah ikut. Beda dengan yang tadi pagi Bunda ikut sharing tentang applied AA-nya. Nah Bapak Ibu, di mata latih kita hari ini adalah seperti yang tadi, perumusan profil lulusan dan CPL serta pembentukan bahan kajian dan mata kuliah. Masih tersangkut dengan kurikulum. Jadi, kalau kita lihat sekali lagi atur nuhun, karena ini banyak, pasti Bunda tidak memanggil satu-satu ya. Global saja, kecuali yang AA karena langsung presentasi. Nah, ini teman-teman, yang jelas selamat datang di Unpas pada sesi pekerti di daring ini. Gunakan waktu semaksimal mungkin betul-betul untuk sharing pengalaman, pengetahuan yang dilakukan di Unpas dalam program pekerti dan AA ini membawa manfaat yang luar biasa buat kita Bapak Ibu sebagai dosen. Termasuk saya ya. Perkenalkan saya Umi Narimawati, instruktur untuk pekerti di Universitas Pasundan. Sehari-hari saya bekerja di Universitas Komputer Indonesia sebagai Warek 1. Kemudian di Unpas bukan rumah kedua, jadi sama gitulah. Saya di Unikom, di Unpas sama karena memang saking perhatian dan kasih sayang Unpas ke saya. Makanya saya kalau teman-teman ini saya baru juga akhirnya menjadi alumni Unpas baru tahun kemarin kalau nggak salah ya Teh ya. Saya diwisuda dari Universitas Pasundan. Saya ngambil prodi bahasa gitu. Jadi saking ininya. Makanya dengan bergabungnya teman-teman, saya yakin ini dari ITB, ITPB apa ini ya? ITPB itu apa? Institut Teknologi IT apa Bu?
Kok nggak suaranya ada? Jin, Institut Teknologi Petroleum Balongan. Balongan? Mana itu, Bu? Di Indramayu, Ibu. Oh, di Indramayu. Ya, ya, dari Indramayu. Kemudian ada Polinela. Ibu Firda, Polinela mana, Bu? Lampung kah? Iya betul, Lamongan? Prof. Lampung. Lampung, Politeknik Oh, Negeri Lampung. oh, Politeknik Negeri Lampung ya. Kemudian UPH Jakarta. Ada dari Pak Wahyu dari Polman Bandung. Gitu. UPH tadi TLU STMIK. Hah? STIMIK BJB Bang Jabar maksudnya ya. Betul, Bu. Kemudian dari ITB. Wah, nih ada dari ITB. Nanti minta di-sharing dari ITB ya. Dari ITB Mas Diki. Kemudian dari Pamulang. Banyak deh. Ini baru yang satu ini sampai 8 ya. Luar biasa teman-teman semangatnya. Tapi harus wajib kan ya. Kalau teman-teman nggak ikut pelatihan pekerti, tidak ikut sordos. Jadi harus lulus. Namun tadi jangan motivasinya karena pengen hanya lulus. Sangat berharap kami para instruktur Unpas terutama teman-teman itu mengikuti kegiatan ini betul-betul bisa mengimplementasikan ya, apa yang akan kita sampaikan. Nah, saat ini Bunda akan membuat perumusan profil lulusan. Jadi kalau di perguruan tinggi di prodi, di perguruan tinggi itu eh, kita harus tahu profil lulusan kita mau dibawa kemana gitu, mahasiswanya, alumninya. Jadi alumninya mau dibawa kemana? Mau nanti sesudah di masyarakat. Di masyarakat sudah mau jadi apa saja, gitu ya. Nah itu di profilnya nanti. Nah sehingga teman-teman dari profil ini akan untuk mencapai profil itu, ya mahasiswa untuk mencapai profil itu harus apa saja yang dilakukan. Makanya tadi ada di video ya sudah sedikit. Nah izin Bunda akan share karena ini kan pembelajaran orang dewasa ya. Bapak Ibu sudah dosen gitu pasti, tapi belum lektor kepala. Kalau lektor kepala nggak boleh kan ya? Ini masih muda semua. Pasti paling tinggi ini adalah lektor ya. Paling tinggi lektor kepala nunggu kemarin. Tapi sekarang enggak ya. Sebetulnya boleh aja. Enggak, Bapak Ibu asal punya kompetensi risetnya yang bagus gitu ya. Secepat. Oke. Mangga Pak Swandi ya. Selamat datang Pak Swandi. Nah, dengan demikian teman-teman, kalau kita sesama dosen, Bunda juga dosen, cuman mungkin Bunda sudah generasi yang sudah di atas 50, teman-teman kan masih di bawah 40 ya. Jadi wayahna gitu. Kalau sekarang Bunda sharing dulu pengalamannya ya. Jadi tidak bermaksud menggurui, tapi Bunda akan sharing apa sih sebetulnya yang akan kita lakukan pada saat teman-teman nanti dengan materi ini. Oke. Materinya adalah kita akan merumuskan profil lulusan. Di perguruan tinggi, prodi ini. Di prodi akan menetapkan berapa tadi? Kalau ada pertanyaan, berapakah jumlah profil lulusan yang paling ideal untuk sebuah program studi? Tentu itu tidak bisa dijawab, oh 3, oh 4, oh 10. Tidak bisa. Tetapi tergantung
pada keinginan prodi itu untuk melahirkan para alumninya. Karena dengan profil lulusan ini tentunya akan diimbangi, akan didukung oleh capaian pembelajaran lulusannya, gitu ya, disupport oleh bahan kajian dan mata kuliah. Nah, izin ya, Bunda sharekan tadi sebetulnya sudah ada di video kalau nggak salah ya. Kita akan menguraikan konsep dasar, perumusan profil, nanti ada implementasinya. Ya, ada implementasinya. Kalau yang Bapak Ibu sudah di Prodi biasanya sudah punya ya Excel-nya. Tapi nanti saya akan share juga. Nah, ini undang-undangnya tidak perlu. Ini loh yang sistematika dokumen kurikulum harus memenuhi ini. Bun, yang ngerjain ini siapa? Ya Prodi, tapi saudara kan bagian dari Prodi. Tentunya saudara juga harus memberikan masukan. Dokumen kurikulum menjadi wajib di dalam Prodi. Dipegang oleh dosen. Gitu ya, dosen harus megang. Tadi kan ini yang dijelaskan sebentar tadi. Sudah dijelaskan ya ini tadi ya. Nah, tahapan menyusun kurikulum kita sebetulnya tidak, ini hanya ini cikal bakalnya. Tapi kita yang sekarang ini adalah membuat profilnya, profil lulusan. Jadi menganalisis untuk menetapkan profil lulusan kita peroleh dari mana? Informasinya. Ya, dari banyak hal. Ada bersumber dari masyarakat, gitu ya. Sebetulnya yang paling potensial sekarang ini apa? Stakeholder. Yes, stakeholder. Terus kemudian ada dari pengambil kebijakan atau institusi penggabungan dari marketnya keilmuan. Misalnya kalau di manajemen ekonomi ada ISAI, ada Aptikom, sekarang ada Lamlam ya, ada Apio, ada macam-macam lah, FMI, kemudian ada himpunan insinyur dan sebagainya. Nah itu kita minta tanggapannya. Jadi mereka butuh apa? Dengan jangan lupa nih, dengan visi, misi, dan tujuan yang dimiliki oleh universitas. Gitu. Karena beda. Visi misi kita kan beda-beda ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Sangat berbeda. Makanya kita itu bukan bersaing. Kalau mau bersaing adalah dengan perguruan tinggi luar negeri yang akan masuk. Itu yang menghabisin. Itu dia bersaing betul ya. Kita mau tidak bersaing karena harus justru saling support. Nah, nanti dengan menghadirkan profil lulusan, lalu seperti apa, bisa kerjasama nih, supaya dalam pembelajarannya berdampak, di dalam kegiatan penelitiannya berdampak, di dalam kegiatan pengabdiannya berdampak. Ini sudah ketemu banyak orang loh. Satu kali pekerti ini, Bapak Ibu pasti ketemu dengan teman-teman. Banyak, 200. Taruhlah dari 200 itu hanya kita 25%-nya aja. Ada 50 perguruan tinggi. Itu kan luar biasa. Yang mau bekerja sama hasil dari program pekerti yang diikuti Bapak Ibu. Dari mana? Uni mana? Ini, oh iya bisa kerja sama ya. Kita riset, biasanya riset orang Jawa dengan orang luar Jawa, misalnya di pulau mana. Wah itu banyak dikasih hibah itu. Karena tahu keilmuannya, kemudian pendekatannya, semuanya. Nah sekali lagi teman-teman, ini adalah area silaturahmi. Teman-teman sebaiknya sesudah selesai jangan bubar jalan. Ayo. Profil lulusannya gimana? Bu Fidawati, kemarin sudah dibikin, udah berapa, udah tercapai berapa dan sebagainya. Ya, berdasarkan analisis kebutuhan atau sinyal pasar, boleh berkembang. Pengennya jadi gini loh, katanya dari stakeholder, dari user. Nah itu kita buat profil lulusannya. Ya, kemudian
untuk mencapai profil lulusan itu perlu capaian pembelajaran lulusan dengan learning outcome-nya. Kemudian juga akan lahir nih bahan kajian dengan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran. Ini kalau CPL-nya tadi sudah. Kemudian disupport gitu ya, hadirnya organisasi mata kuliah. Jadi apa saja, ini semuanya terdukung oleh dua bagan kanan dan kiri Bapak Ibu yang hijau itu, biru-biru hijau. Aturannya itu mengacu kepada, kembali lagi, visi, misi, tujuan. Beda, Unpas beda dengan Unikom. Sangat beda. Pasti beda dengan Ibu Firdawati. Pasti beda dengan Bapak Saifuddin. Kan gitu ya. Karena ya beda visinya. Kalau visinya beda, profilnya beda. Kalau sama mah kopas wae gitu ya. Nah, bagaimana kita akan menetapkan profil lulusan? Karena tadi sudah berdasarkan analisis kebutuhan. Apa sih sebetulnya profil lulusan? Apa sebetulnya profil lulusan? Di sini sudah ada. Apa? Profil lulusan kalau dengan apa yang Bapak Ibu baca sekarang, sama nggak dengan Dengan apa, Bu? sama nggak profil lulusan? Kalau ini kan adanya di sini peran ya. Sama nggak dengan karir? Karir yang diharapkan sesudah selesai kuliah, sama nggak? Sama, Bu? Sama, sama Bu. Sama Bu. Sama? Iya, sama. Sama. Kalau memang mau disamakan. Profil Ya, lulusan di lapangan, Prof, banyak juga yang dia jurusannya nggak sesuai dengan pekerjaannya. Di lapangan banyak seperti itu, Prof. Ya. Tapi kan harapan kita dari program studi kan mahasiswa yang telah lulus itu harapannya kerjanya atau karirnya di bidang jurusan tersebut gitu ya. Contoh mungkin kayak saya lah, Prof. Saya kan dosen peternakan di Universitas Cut Nyak Dien Medan. Nah, jadi terkadang ketika jumpa dengan alumni, ya, atau mungkin dengan teman-teman saya waktu S1 dulu saja, banyak yang kerjanya di bank gitu. Yang seharusnya mereka minimal dia pengusaha di bidang peternakan gitu, atau dia penyuluh di peternakan gitu, atau jadi manajer di perusahaan-perusahaan ayam kayak Pokpan atau Java gitu. Cuman ya realitanya yang kita jumpai nggak seperti itu semuanya Nggak kan. sesuai ya. Nah, itulah Pak Randi. Oleh sebab itu penting tadi analisis kebutuhan pasar. Penting kan? Melakukan analisis kebutuhan pasar. Berdasarkan apa? Itu salah satunya alumni. Nah, kamu teh sekarang jadi bank. Boleh nggak? Kalau ternyata justru dari peternakan banyak yang kerja di bank. Salahkah? Tidak, Prof. Tidak. 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 Bahkan merupakan kebanggaan Pak Randi. Berarti Universitas Cut Nyak Dien, Cut Nyak Dien apa ya? Iya. Cut Nyak Dien banyak yang jadi bank. Orang lain mau masuk bank susah. Pak Randi dari peternakan banyak. Karena apa? Nah, harus diteliti oleh Pak Randi. Komunikasi dengan stakeholder, komunikasi dengan alumni. Kalau gitu harus aku masukin dong. Mau perbankan tapi di bidang akses peternakan. Mungkin dia itu bagian, mungkin saja gitu kan. Sekarang memang perbankan kan tidak hanya ngitung uang ya, ngitung utang, terutama utang yang kemana-mana yang tidak jelas. Jadi dibutuhkan ahli-ahli. Nah, orang-orang peternakan mungkin diperlukan di sana karena mungkin ada aset dan sebagainya. Biasanya itu untuk menganalisis kredit ketika nasabahnya bisnisnya di bidang peternakan. Betul. Nah, makanya itu Pak, itu artinya kalau itu merupakan kondisi, nah itu berdasarkan analisis kebutuhan perlu dikembangkan Pak Randi profilnya.
di peternakan sana adalah menjadi analisis perbankan perspektif peternakan. Jadi tuh, jadi orang yang mau kerja nantinya saya pengen jadi kerja di perbankan, tapi di bidang analisis peternakan gitu kan? Ditambah profilnya. Kenapa? Berdasarkan analisis kebutuhan pasar. Ternyata lebih perlu orang peternakan karena kalau orang lain nggak tahu tentang peternakan. Berapa umur Pak Ayam, berapa ini yang tahu orang peternakan ya Pak ya? Gitu. Nah, gitu Pak. Jadi itu luar biasa Pak kalau Bapak dapat temuan seperti itu. Lebih lebih baik kita dapat temuan mahasiswa kita bekerja daripada nganggur sudah bertahun. Tapi Iya. boleh Nah, nggak kalau izin bentar Pak ya. Tapi kalau kita ini Prof dipilih antara nganggur atau bekerja di bank, mungkin ya baik bekerja di bank gitu, Prof. Cuman kalau kita lihat persentase ya betul, alumni yang lulus itu betul, Pak. banyak yang tidak berkarir di bidang dia Heeh. gitu. Nah, jadi itu kan menjadi problem juga, Prof. Masa lulusan peternakan 70-80% kerja di analisis bank gitu ya, walaupun di bidang peternakan gitu. Nanti ya itulah ke realita di lapangannya gitu, Prof. Tapi Tapi ya, tapi Baik, boleh Pak, mau kan profilnya dibuat Pak. Makanya jangan nggak dibuat kalau sudah berdasarkan analisis kebutuhan. Karena pasar membutuhkan itu. Justru harus kita perkuat. Makanya nanti malah digadirkan mata kuliah yang mensupport si mahasiswa kita, calon alumni itu paham tentang analisis pasar. Kan sekarang keilmuannya harus banyak. Jadi jangan merasa gini. Kalau gini, kalau jadi IKIP aja lah Pak ya. IKIP, sekolahnya di IKIP. Kan mesti jadi guru yang pertama, pasti ditulis. Menjadi guru profesional, bla 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 bla. 1, 2. Kalau hanya jadi guru, faktanya orang jadi guru aja bisa kerja di bank. Orang jadi guru ternyata dia biasanya jadi entrepreneur. Orang jadi guru harus dikembangkan. Nah, tadi pertanyaannya adalah kalau gitu profil lulusan itu yang banyak atau yang kecil? Yang sedikit. Lalu apakah profil lulusan ini peran sama nggak dengan karir yang diharapkan atau pekerjaan? Itu yang belum dijawab ya. Ini ada yang ada raise hand. Bu Ya, Nina, kok nggak ada? punten Ya, Bu Umi, Prof. Umi. Baik. Ya, ya. ini karena sudah banyak yang resen dan pertanyaan, ini mau di eh, selingi Enggak. dulu tidak apa-apa? Nah, jangan Bu, jangan. Nah, Nanti ini aja ya. jangan dulu. Nah, ini maksud saya Diskusi. tadi supaya Bapak Ibu Iya. kan semangat ya Bu Iya, ya. brainstorming Jadi aja. kita kok Betul, Prof. Brainstorming, Bu. ya Iya. karena kalau misalnya Brainstorming. ini kan bukan kuliah S1 gitu, bukan S2, tapi dosen, jadi sembari jalan tidak apa-apa, tapi batasan materi kita tetap akan KPL. selesai gitu ya. Nah, karena ini adalah case-case yang dialami teman-teman sebagai dosen kan. Jadi nanti akan dengan discuss. Ini kan tidak saya lempar ke teman-teman yang dari antar teman ya. Nanti kalau diskusi baru dari teman ke teman gitu. Tapi ini kan dari Bunda nih. Bunda nyampaikan teman-teman gini loh. Kan teman-teman punya argumentasi daripada nanti mendingan sekarang gitu. Tapi kita batasin ya Bu ya. Oke, jadi posisinya adalah tadi. Ketika profil lulusan ini berdasarkan analisis kebutuhan, ternyata alumni saya dari ini peternakan kok bisa jadi banyak 80% atau 60% jadi kerja di perbankan. Bagus Bapak Ibu. Luar biasa menguasai bank. Gitu ya. Itu keren, berarti memang dibutuhkan di lingkungan itu. Makanya profil lulusan itu hadir di sebuah lingkungan beda. Itu bedanya. Makanya kenapa kita tidak bersaing. Kalau Ya. Prof, kalau seandainya masuk tidak sesuai dengan prodinya, keilmuannya, lalu kemudian karena masuk dititipin, itu berpengaruh nggak dengan kebutuhan pasar? Saya nggak tahu itu Pak.
Kan saya bicaranya profesional, analisis kebutuhan kita ternyata banyak dibutuhkan di perbankan. Nah, tadi ada nih, ada info yang peroleh pula Bapak ketika melakukan analisis kebutuhan. Ternyata semua orang yang kerja di bank itu adalah karena titipan gitu ya. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Kalau gitu nanti kalau nggak dititipkan berarti kan nggak akan ada lagi selanjutnya. Ya kan? Nah, itulah penting sekali di sini titik beratnya adalah melakukan analisis kebutuhan pasar. Dan itu didiskusikan di tingkat prodi sampai pengambilan keputusan. Mau jadi apa profil atau peran yang diharapkan oleh para alumni kita nanti jika bekerja di lapangan. Gitu Bapak Ibu, kalau itu kasus tertentu ya. Nah, kembali lagi kita Bapak Ibu. Loh kan suruh aja ke ruangan Mbak. Ibu masih itu pekerti gitu. Nanti Ibu nyusul. Oke, ini Bapak Ibu. Capaian pembelajaran lulusan akan hadir di sini kalau ketika Bapak Ibu sudah menetapkan profil lulusan. Contoh, profil lulusan yang kita tetapkan itu yang menjadi sering ditanya ketika Bunda ke lapangan ya. Kebetulan Bunda kan ke lapangan karena membahas tentang kurikulum ya dari Belmawa. Kemudian ditanya oleh setiap perguruan tinggi yang saya hadir, Bun, sebetulnya profil lulusan yang paling baik gitu ya, itu berapa? Nah, itu tidak bisa dijawab. Maksudnya tidak bisa dijawab 3, 4, 5. Kenapa Bapak Ibu? Gini, kalau kita lihat nih, profil lulusan ini, ruang lingkup pekerjaannya oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah. Bidang kerja tertentu artinya boleh keluar dari bidang tertentu. Oleh sebab itu, ketika sudah ditetapkan dalam profil lulusan, nanti akan ada bahan ajar. Gitu ya, akan ada bahan ajar. Akan ada Tidak bahan menyalahi ajar. pakem itu, Prof. Kenapa, Pak? Akan Tidak ada bahan ajar. menyalahi pakem artinya begini. Bentar, Bapak, saya selesaikan dulu ya. Profil lulusan itu kan peran yang dapat dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Jadi artinya dia sudah jadi alumni. Kenapa profil lulusan kita? Kalau kita hanya menetapkan sedikit, contoh, kita sekolah di IKIP, di keguruan. Kalau keguruan itu harus jadi guru kan? Idealnya. Jadi guru SD, SMP, bla 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 gitu. Kalau ya. Tapi faktanya tidak semua tertampung jadi guru kan? Karena kesempatan untuk guru itu sedikit atau kurang misalnya segitu banyaknya guru. Contoh yang keluaran dari IKIP tuh ya, sekarang jadi universitas negeri gitu ya. Tapi atau STKIP itu kan IKIP ya. Faktanya itu nggak menyalahi aturan. Enggak, kenapa menyalahi? Kan ada penguatan yang lain. Bayangin berarti kalau Bapak ingin dari IKIP harinya jadi guru, profilnya hanya satu. Menjadi guru yang profesional dan amanah serta berakhlak, titik, sudah. Terus segitu banyaknya orang mau ngapain nggak tertampung jadi guru? Oh ternyata dia meskipun guru, dia menjadi entrepreneur di bidang pendidikan. Dia buka kursus. Boleh nggak? Boleh. Kenapa enggak? Kan diajarin, makanya profilnya adalah menjadi entrepreneur di bidang pendidikan. Konsultan boleh nggak di bidang pendidikan? Karena nantinya akan buka kursus, kemudian akan hubungan dengan orang-orang lain. Makanya harus ditetapkan di profil lulusan, biar tidak keluar dari pakemnya.
Gitu maksudnya profil lulusan itu Bapak Ibu. Ini disepakati oleh prodinya. Prodi ya, dari Kaprodi semua dan diaminkan oleh dekan sampai ke uninya. Itu dibolehkan. Makanya kenapa boleh ada orang Mbak profil lulusan itu sampai 9 gitu ya, 10. Nah, itu yang repotnya adalah di bidang SPMI-nya. Kalau banyak-banyak, kan evaluasinya banyak. Bahan ajarnya tambah banyak. Mata kuliahnya untuk mendukung profilnya gimana? Tetap harus ada kalau banyakan. Makanya kecenderungannya orang itu membuat profil itu kisarannya 4 sampai 7. 4, 5, 6, 4 gitu ya. Tapi kalau mau banyak ya Mbak apa-apa karena dia pengen banyak mahasiswanya di bidang macam-macam gitu. Boleh. Tidak akan menyalahi ketika itu ada di profil lulusan. Tapi komitmennya kan di profil lulusan berarti ada bahan kajian, bahan mata kuliah. Berarti itu harus ada. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menetapkan menjadi entrepreneur, tapi tidak ada mata kuliah itu. Nggak mungkin. Barusan tadi Bunda sampaikan di kelas AA. Universitasnya mau entrepreneur. Profilnya menjadi bisnis entrepreneur gitu ya. Pengusaha lah pokoknya. Entrepreneur ya Pak ya. Tapi mata kuliahnya di prodi itu hanya 1, 2 SKS kewirausahaan. Kecapai nggak profil lulusannya? Berat. Nah, berat Bapak Ibu. Makanya karena 1 di situ, kalau cuma 2 SKS berat. Oke, kalau gitu tambahin menjadi 3 SKS. Yang 1 SKS buatkanlah inkubator bisnis. Gitu. Ada inkubator bisnis itu tempat mahasiswa berlatih implementasi tentang kewirausahaan, menghadirkan pakar, menghadirkan teman-teman dari PT lain, menghadirkan semua orang masuk di inkubator bisnis. Anak-anak mahasiswa sekarang lebih pintar dari kita, dari saya terutama. Wah, canggih inovasinya, bla 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 bla. Saya buka Bapak Ibu yang seperti itu. Saya sudah punya tenan-tenan yang setiap tahun lebih dari 200 tenan hadir. Dengan menghadirkan tadi. Karena mata kuliah saya hanya 3 SKS. 2 SKS saya kasih teori, 1 SKS-nya implementasi di inkubator bisnis. Nah, ketika akreditasi nih, nah tidak menyalahi aturan. Kenapa? Tersedia gitu inkubator bisnis yang menyediakan mahasiswa untuk implementasi mulai dari ini. Itu bebas mahasiswa. Sampai selesai, sampai dapat tenan dan sebagainya. Bapak Ibu, kan tidak semua. Bu, itu kan tidak semua ikut ke sana betul. Dan kita juga tidak mau menyuruh semua orang mahasiswa itu ikut ke situ semua kan. Tapi adalah di profil itu kita tetapkan ada yang berkarir nantinya di sana, berperan di sana. Jangan sampai di profilnya ada satupun mahasiswa kita, alumni, tidak ada yang ngambil itu. Kan itu yang nggak lucu. Berarti kita tidak melakukan analisis kebutuhan pasar pada saat menetapkan profil. Nah, gitu Bapak Ibu. Paham, mohon mudah-mudahan paham. Saya selesaiin dulu gambar ini. Sesudah kita tetapkan profil, nih ada bahan kajiannya. Untuk mencapai tadi CPL, capaian pembelajaran lulusan. Tersupport nih. CPL ini dimasuk ke ranah mata kuliah apa saja. Masukin, oh ini mata kuliah ini. Untuk entrepreneur UMKM. Apakah untuk menjadi entrepreneur hanya pada mata kuliah kewirausahaan? Tidak juga. Bisa masuk kemana yang lain kalau memang ada kegiatan yang lain, terutama yang di bisnis ya. Tak tahu kalau di prodi yang lain misalnya. Tapi bisa. Itu kan harus dikomunikasikan mata kuliah ini, kurikulum ini. Gitu ya. Lalu ke struktur kurikulum mata kuliah di sini dengan CPL-nya. Bapak Ibu, bentuk
dan metode pembelajaran tadi untuk evaluasi penting sekali. Kita lari ke paling ujung adalah Bapak Ibu membuat perangkat RPS dan perangkat pembelajaran lainnya. Semua kita buat supaya dari pengguna, lulusan, dan pemangku kepentingan ini memperoleh profil lulusan sedemikian rupa sehingga apa yang akan kita buat di prodi melahirkan mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak kita menjadi alumni yang handal, ya, termanfaat di masyarakat berdasarkan profil lulusan yang kita sudah rencanakan. Tidak lupa tentunya harus berbasis apa Bapak Ibu? Harus berbasis tadi ini. Ada KKNI, SNDT, visi misi institusi. Dan ingat internasional di abad 21. Semua. Karena kurikulum kita berbasis OBE. Bun, di kampus saya mah belum internasional. Tapi ke depan kan Bapak Ibu global. Internasional itu tidak hanya karena Bapak Ibu nerima mahasiswa asing, ngirim, bukan ya. Mindset kita, pembelajaran kita, mahasiswa tahu persis bahwa kegiatan ke depan kita itu berbasis internasional, global. Kalau enggak, bagaimana kita mampu berkompetisi dengan luar. Nah, izin saya ini kenapa ya? Tujuh langkah penentuan tujuan pendidikan profil, Bapak Ibu. Mereview dan merumuskan apa yang dibutuhkan masyarakat. Mereview dan merumuskan masyarakat butuh apa saja. Kemudian apa yang diperlukan mahasiswa dan alumni. Apa yang dibutuhkan oleh pengguna, usernya. Apa yang dibutuhkan oleh pemerintahan, dikti, ban, apa yang diperlukan oleh prodi, fakultas, dan universitas. Nih yang harus dipertimbangkan. Makanya tidak bisa hanya ditetapkan oleh Kaprodi, ngundang prodi, dah selesai. Tidak bisa, ya. Tapi harus Bapak Ibu tetap tadi menyampaikan ini loh beberapa hal yang harus dipertimbangkan langkah-langkah dalam menetapkan profil lulusan. Bapak Ibu, ini tadi contoh ya yang Bunda sampaikan. Sarjana pendidikan matematik. Kan calon guru di bidang matematik nggak mungkin. Sarjana pendidikan matematik tapi guru bidang fisika kan enggak ya? Nah, deskripsinya pendidik, fasilitator, kreatif, inovatif, bla 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 ya. Ini memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi, media, pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan matematik, berjiwa Pancasila, bla ini deskripsinya, Bapak Ibu udah tahu. Lalu ada PL yang satu, profil lulusan 2. Asisten peneliti, tuh boleh. Dia menjadi asisten peneliti di bidang pendidikan matematik. Gajinya lebih gede daripada guru. Kan banyak asisten peneliti. Ya, meskipun jadi asisten karena dia di bidang matematik, wah luar biasa ya. Progres dan sebagainya, coding dan sebagainya kan orang matematik, logic nalarnya. Nah, kemudian bikin juga Bapak Ibu wirausahawan bidang pendidikan matematik. Karena kalau Bapak Ibu semua mau jadi guru, ini yang lain mau kemana? Terbatas guru itu tempatnya. Gitu ya. Jadi maka dibikinlah, ini ada 3 profil lulusan yang di sini. Nah, kemudian ini berusaha sendiri dan maupun bekerja sama. Tapi tetap ada pendidikan matematikanya Bapak Ibu, tidak lari. Harus pendidikan matematik, gitu ya. Pelajaran, program pengajaran, kursus, menghasilkan bahan ajar,
matematik untuk sekolah dasar dan menengah karena dia jadi pengusaha. Boleh ya? Boleh. Gitu. Nah, dari sini mangga akan didiskusikan. Biar kita ngeh dulu. Baik, Prof. Umi. Kita mulai dari yang ini aja, Prof ya. Yang resen dulu, Prof. Boleh, Bu. Jangan banyak-banyak, Bu. Saya butuh satu atau dua Iya. dua orang ya. Mangga 2 orang. Baik, ini mungkin ada yang resen ya, Bu ya. Ibu Nina, silakan Bu Nina. Terima kasih, Ibu. Izin, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suara saya sampai ya, Bu? Masuk ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya, Prof. Izin, Prof. Saya Nina dari Politeknik Karya Husada, yang mana memang kami dari pendidikan vokasi, khususnya di bidang kesehatan. Nah, ini saya tergabung di program studi kebidanan ini, Prof. Nah, kebidanannya ini adalah Sarjana Terapan Kesehatan, STRKEB ya, Dok, ya, Prof ya, Sarjana Terapan Kebidanan. Nah, kendala kami terkait dengan profil lulusan, ini kan kami itu memiliki profil lulusan apa namanya, mulai dari care provider, kemudian decision maker, community leader, dan lain-lain ya, Prof ya. Jadi kendalanya itu saat ini kan aturannya kalau sudah S1 kebidanan itu harus melanjutkan ke profesi seperti itu, Prof. Nah, namun itu belum diwajibkan untuk lanjut secara langsung seperti itu, Prof. Sehingga untuk S1 kebidanan ini tidak bisa mengikuti uji kompetensi karena kami kan uji kompetensi itu adanya di bidang profesi. Profesi kebidanan baru bisa diikut sertakan untuk hukum. Sehingga lulusan kami itu banyak yang akhirnya tidak bekerja di rumah sakit karena rumah sakit mengharuskan harus ada STR atau surat tanda registrasi sehingga banyak yang kalau hasil dari tracernya itu bekerja tadi Prof bekerja di luar dari bidang keilmuan bisa ada yang di bank kemudian yang masih nyambung-nyambung sih home care itu ada yang seperti itu karena untuk masuk ke ranah di rumah sakit atau di tempat praktek bidan mandiri pun saat ini para bidan atau BPM itu mengharuskan untuk memiliki STR. Nah, itu yang kesulitan seperti di kami gitu, Prof. Ini karena belum ada aturan yang kayak mungkin pendidikan profesi pendidikan dokter mungkin kan langsung lanjut ya setelah langsung ke ambil DR-nya. Nah, kalau kebidanan ini belum diwajibkan secara langsung seperti itu. Itu sih kendala dari kami, Prof. Mungkin ada pencerahan atau bagaimana gitu, Prof. Terima kasih. oke. Oh, jadi karena ini memang ada ini sendiri ya di bidang kesehatan ya. Jadi di bidang kesehatan memang punya aturan sendiri gitu ya. Lamnya juga ada aturan sendiri karena mungkin dia karena kesehatan kan langsung bersentuhan dengan manusia ya. Kalau ada tidak pasnya efeknya juga ke manusia bukan yang lain beda dengan prodi yang lain tentunya. Nah, Ibu, kalau ternyata di eh, saya tidak tahu yang sekarang di Bu Nina ya. Kalau dari analisis ternyata akhirnya banyak yang bekerja di bank, misalnya. Nah, ternyata di bank, tapi udah mending. Bid- Sebenarnya kan jauh ya, jauh banget bidan ke bank. Iya. Nah, tadi ada info tadi. Kalau dititip gimana nih? Tapi setitip-titipnya orang masa sih banyak? Setitip-titipnya orang gitu. Setitip itu berapa? Kan tidak mungkin banyak. Nah, kalau ibu kan akan melakukan analisis itu berapa yang alumni kita berapa kan gitu ya. Kemudian yang di bank berapa, yang ini berapa, yang ini berapa kan itu akan muncul berdasarkan analisis kebutuhan itu akan didiskusikan oleh ibu karena ini betul-betul pengambil kebijakannya adalah tidak hanya button up ya Bu ya, tapi memang semuanya bermuara. Bayangkan kalau itu memang kesulitannya untuk mendapatkan SCR-nya susah ya Bu ya, tidak gampang kan ya? Kalau untuk syarat untuk mengikuti uji kompetensi itu minimal harus sudah menyelesaikan pendidikan profesi. Nah, sedangkan kita ke cut gitu, Prof. Jadi kalau sarjana, baru lulus sarjana,
itu kalau tidak melanjutkan ke profesi, maka belum memiliki STR. Itu pun kan kalau dapat STR kalau sudah uji kompetensinya lulus, dinyatakan kompeten seperti itu, Prof. Nah, sedangkan beberapa bukan beberapa sih, banyak yang lulusan kami setelah sarjana itu berhenti dulu sampai sarjana gitu, Prof. Sedangkan untuk tracer, yang di tracer itu kan yang sarjananya kan ya, Prof, ya, bukan yang profesi gitu untuk apa eh bukan objek, apa namanya ya, lulusan yang kami tracer itu kan yang sarjananya, Prof, gitu. Kebetulan saya juga terlibat di tracer gitu, Prof, sempat terlibat. Jadi banyak yang bekerja di luar dari bidang keilmuan seperti itu, Prof. Sedangkan kalaupun di bank, umpamakan ada yang kerja di bank, bukan umpamakan, memang ada beberapa yang kerja di bank, itu pun tidak masuk ke dalam profil lulusan, karena di profil lulusan kami yang berkaitan dengan kewirausahaan itu tidak nempel langsung gitu. Memang ada mata kuliah kewirausahaan, tapi hanya 2 SKS sebagai pendukung saja gitu, Prof. Nah, itu memang tadi Bu, mungkin yang gak tahu kalau di sini ya. Ibu di mana Bu Nina? Di Politeknik Karya Husada di Jakarta Selatan. Jakarta. Apalagi di Jakarta ya, mungkin anak-anak yang alumni di situ berarti untuk masuk ke bidanan memang tidak banyak ya Bu ya.